Saya ingin ke Bung Ferry dulu. Bung Ferry, faktor Ya, yang meringankan bahwa terdakwa dibully atau disebutnya dimaki dan dihina oleh publik. Ini menjadi faktor yang meringankan. Ini baru pertama kali terjadi dalam putusan hakim? ya, saya pikir soal bully ini pertama ya, bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin di dunia ya. Ya melalui medsos begitu jadi bahan pertimbangan dan alat ukurnya jadi tidak jelas ya. Misalnya bagaimana kalau yang membulinya buzzer semua, apakah itu menjadi pertimbangan juga Oke. bagi hakim untuk memberikan keringanan atau betul-betul itu suara dari publik, bukankah Iya, suara kita publik? bicara dulu soal mekanisme belakangan, Bung Ferry. Tapi saya ingin tanya, apakah ini mahfum kemudian dilakukan oleh pihak pengadilan? Ya, saya merasa tidak sesuai ya, padahal kalau kita mau mencari hal yang memberatkan, Oke. jauh lebih nyata buktinya yang bisa digunakan hakim, tapi malah dicari-cari hal yang meringankan yang kemudian tidak relevan dengan kejahatan yang telah Iya. dilakukan. Anda Karena mencurigai bahwa ini bisa diproduksi, misalnya buzzer yang kemudian menyuarakan pembulian, katakanlah seperti itu, untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi terdakwa agar mendapat hukuman yang lebih ringan. ya tentu dengan perspektif bahwa kalau hakim mempertimbangkan suara publik di dunia maya, suatu waktu orang akan bisa menggunakannya untuk dikapitalisasi, Iya. meringankan hukuman para koruptor. Makanya saya katakan alat ukurnya tidak terang benderang bagi hakim untuk menilai apakah seseorang itu patut diringankan hukumannya karena suara publik di media sosial. Dan apakah hakim betul-betul menyimak perbincangan di media sosial itu, kenapa publik mempertanyakan sikap dan tindakan Juliari Batubara untuk mendapatkan keringanan hukuman. Jadi memang ini agak aneh cara hakim mencoba mencari ruang meringankan terdakwa ya dalam konteks hukuman ini. Karena menurut saya kalau dicari-cari akhirnya memang Iya. alasannya akan menjadi janggal gitu. Saya ke Miko Ginting. Bung Miko, apakah pertanyaan saya sama? Apakah wajar? Apakah umum? Apakah sering dilakukan hal seperti ini dalam putusan hakim yang meringankan adalah bulian dari publik? Ya, pertama tentu kami dari Komisi Judisial tidak dalam kapasitas mengomentari ya sanksi putusan tersebut, dalam arti tidak mengatakan bahwa itu Bukan soal putusan salah. tersebut, tapi saya ingin tanya apakah kemudian itu wajar atau umum lah begitu ya, digunakan sebagai dasar putusan yang meringankan bagi putusan hakim. Ya. Tentu Nah, KAI punya ini poin catatan saya soal ini. berikutnya. Ini poin saya berikutnya, Mas Reman. Bahwa kalau kita lihat ini problem regulasi juga sebenarnya, karena di dalam KUHP, tepatnya di pasal 197 ayat 1 ya, huruf F, bahwa pencantuman keadaan memberatkan dan meringankan itu wajib dalam putusan. Dan ayat 2-nya mengatakan bahwa jikalau tidak dicantumkan keadaan yang memberatkan atau meringankan dari terdakwa, maka putusan itu batal demi hukum. Jadi pencantuman itu sifatnya wajib secara hukum. Namun, apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan apa yang dimaksud keadaan yang meringankan itu memang tidak didefinisikan secara jelas dalam regulasi. Oke, sangat subjektif ya. Dan posisinya juga tidak jelas kan. Misalnya Oke. apakah memang keadaan yang meringankan itu berkaitan dengan putusan atau tidak. Misalnya dalam satu putusan yang cukup menuai perhatian publik sebelumnya kan, keadaan yang meringankan itu tampaknya paralel dengan vonis yang dijatuhkan, berat ringannya putusan. Gitu. Tapi dalam kasus ini, misalnya keadaan yang meringankan itu tidak paralel dengan vonis gitu, karena vonis hakim kan melebihi tuntutan yang juga dibuka saat ruangnya ya dalam KUHP. Gitu. Jadi memang satu ini problem yang bersifat regulatif saya kira ya. Yang kedua, memang perlu memperjelas keadaan yang memberatkan dan meringankan itu sekalipun wajib baik, tapi apa indikator-indikatornya secara definitif begitu. Dan Anda mengatakan ini sangat subjektif dilakukan oleh hakim, jadi tidak bisa dibuktikan. Katakanlah misalnya dibully oleh banyak publik, mana buktinya segala macam itu tidak akan bisa kemudian untuk dipaparkan ke publik atau paparkan dipertanggungjawabkan, misalnya begitu. Hanya hakim dan Tuhan yang tahu. Anda mengatakan itu? Ya, karena itu memang bagian dari ini ya, karena memang tidak diatur secara definitif, maka hakim
ya dalam tanda petik bebas untuk menafsirkan kira-kira keadaan yang memberatkan dengan itu apa. Dalam kasus korupsi misalnya yang saya amati, banyak juga misalnya keadaan yang memberatkan itu adalah bahwa terdakwa tidak mengikuti program-program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi misalnya begitu. Nah, jadi ada juga yang ditafsirkan hakim begitu. Tapi dalam konteks yang lain, dalam kasus Pinangki misalnya kan ada keadaan yang meringankan bahwa beliau seorang ibu dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira perlu diatur dalam hukum acara agar definitif dan rigid sifatnya sehingga tidak bisa terlalu jauh ditafsirkan begitu. Oke, itu yang menjadi concern Anda, kepedulian Anda. Meskipun kejadian memang seperti itu, ketika tadi Anda katakan, maksudnya Pinangki ya, di Jaksa Pinangki, vonisnya karena seorang ibu dan lain sebagainya. Ada juga kasus yang lain, seorang ibu yang sama dalam kasus yang lain, misalnya narkoba, divonis lebih berat. Untuk Juliari Batubara, tentu ini hal yang pertama kali terdengar oleh publik, bahwa bulian publik bisa menjadi faktor yang meringankan. Komentar dari soal ini, apa yang kemudian bisa terjadi di depan ketika ini menjadi sebuah jurisprudensi bagi putusan hakim, Bung Ferry? Ya, saya pikir mudah-mudahan tidak dijadikan jurisprudensi ya, tidak dijadikan hakim sebagai contoh untuk putusan-putusan berikutnya karena alat ukurnya memang tidak jelas. Tapi yang mengkhawatirkan dengan suasana peradilan yang saat ini bisa dikatakan pro dengan para pelaku korupsi ya, tadi disinggung Jaksa Pinangki dengan hal yang meringankannya unik, bahkan ada kasus Joko Chandra yang hal yang meringankannya juga jauh lebih unik karena sudah pernah menjalankan hukuman pidana dalam perkara sebelumnya. Yang kita tahu hal yang meringankan seperti itu mestinya menjadi hal yang memberatkan dalam perkara-perkara lain. Itu kan sama dengan residivis yang mestinya ya ditambah hukumannya karena tidak jera melakukan tindak pidana. Tapi itu belum terhitung remisi yang didapatkan ya? Ada remisi yang didapatkan? Belum lagi sudah kabur 11 tahun ternyata dapat remisi. Kan ini janggal sekali cara berpikir hukumnya. Jadi memang ini sedang terjadi tren yang agak unik di peradilan kita dengan memberikan alasan yang bisa dikatakan tidak masuk akal untuk memberikan keringanan-keringanan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan ada perubahan dengan kritik ini dan KY dalam titik tertentu menurut saya ya, tanpa mencampuri urusan putusan, mencurigai ada ruang bagi saya. Ini kejanggalan ini pasti ada segala sesuatunya yang perlu diselidiki lebih jauh. Minimal pertanggungjawaban hakim menggunakan logika yang nalarnya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, KY, Anda menantang KY dalam arti kata men-challenge KY, maksud saya begitu ya? Untuk kemudian jubirnya sudah jadi ada harapan perbaikan. Iya, untuk harapan perbaikan. Saya ingin ke Bung Miko. Bung Miko, dari kasus misalnya Jaksa Pinangki yang banyak kemudian juga dikritik vonisnya karena tidak equal, tidak sama misalnya dengan kasus-kasus yang lain di mana ada seorang ibu yang juga punya anak, tapi kasusnya divonis lebih berat. Untuk kasus ini juga misalnya Joko Chandra tadi disebutkan, untuk kasus Juliari Batubara. Sejauh mana KY melihat ini sebagai satu hal yang janggal atau wajar? Kalau seandainya ada dugaan kejanggalan, sejauh mana KY mendalami soal kasus ini? Ya, pertama untuk kasus Juliari Batubara saya mau mengupdate kira-kira begitu ya. Jadi Komisi Yudisial menerima laporan untuk permintaan pemantauan dari tim advokasi korupsi Bansos. Jadi konteksnya pada saat itu tim advokasi korupsi Bansos mengajukan permohonan untuk penggabungan ya kerugian perdata dan pidana yang dibuka ruangnya di pasal 98 KUHP. Tapi beberapa hari, saya hitung 2 atau 3 hari ya, itu kemudian hakim langsung menolak ya penetapan terkait dengan permintaan penggabungan ganti kerugian itu gitu. Jadi Komisi Yudisial dalam hal konteks ini memang tidak memantau perkara dari ujung ya. Itu yang pertama. Tapi kalau masyarakat mengetahui, memiliki informasi bahwa ada dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam penanganan perkara ini, maka Komisi Yudisial juga bisa bergerak dalam konteks dugaan pelanggaran perilaku itu.
Itu yang pertama. Sendiri Jadi harus jalur menunggu dugaan laporan. pelanggaran. Komisi Yudisial harus menunggu laporan. Begitu Bung Miko? Bisa juga inisiatif sendiri dari Komisi Yudisial, sepanjang memang ada dugaan dari dan bukti dan keterangan ya, permulaan yang bisa ditelusuri oleh Komisi Kalau saya Yudisial. tanyakan Itu soal putusan Jaksa Pinangki misalnya, yang kalau dibuka pada putusan-putusan yang lain, di mana terdakwanya memiliki anak yang sama dengan usia yang sama, misalnya jumlah anak yang mungkin lebih banyak bahkan, tapi kemudian mendapatkan vonis hakim yang lebih tinggi. Apakah ini kemudian sudah dilakukan pendalaman oleh KY? ya, itu jalur dugaan pelanggaran perilaku. Nah, ini jalur yang tadi Mas Aiman dan Uda Ferry sebutkan bahwa Komisi Yudisial itu juga punya kewenangan untuk menganalisis putusan. Ya, jadi kalau kita lihat di pasal 42 Undang-Undang Kepegawaian Kehakiman itu memberikan kewenangan bagi Komisi Yudisial untuk melakukan analisis untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini Pinangki misalnya kan sudah berkekuatan hukum tetap ya, juga ada beberapa putusan-putusan yang sedang kita kumpulkan untuk kita melakukan analisis putusan. Gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat kira-kira fenomena apa sebenarnya. Jadi sudah dilakukan, tengah dilakukan dalam analisis putusan tidak hanya di kasus Pinangki, tapi kasus-kasus yang lain juga. Betul, betul. Terutama untuk kasus tindak pidana korupsi yang sedang difokuskan. Dan ini sedang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tentu kita juga bekerja dalam konteks metodologi yang cukup kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Baik, kita akan dengarkan kembali putusan Hakim Juliari Batubara terkait dengan hal yang meringankan bagi Juliari Batubara. Berikut ini. Pernah dijatuhi pidana, terdakwa sudah cukup menderita dipecat, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah. Pada secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terdakwa sudah cukup menderita karena dimaki dan dihina oleh masyarakat. Saya akan segera kembali nanti karena Bung Ferry pasti ingin berkomentar terkait ini. Oke, baik. Saya akan habiskan di segmen ini. Saya ingin ke Bung Ferry. Bung Ferry, tadi sudah kita dengarkan apa yang menjadi putusan hakim terkait dengan hal yang meringankan bagi Juliari Batubara. KY sedang melakukan analisis putusan. Apa yang menjadi harapan Anda dari semua ini? Ya, bagi saya sebenarnya terang-benderang ya ada kejanggalan dalam memberikan hal yang meringankan dalam perkara ini. Sepanjang pengetahuan saya yang terbatas, tidak ada hakim dalam perkara-perkara yang melibatkan kejahatan kecil ya, memberikan keringanan kalau kemudian pelakunya dianiaya bahkan oleh publik. Misalnya pencurian kotak amal masjid gitu ya, sendal masjid dan segala macam yang kecil-kecil itu, di dalam berbagai putusan pengadilan terkait mereka, tidak pernah dikatakan ada hal yang meringankan walaupun mereka sudah dihakimi publik. Ya. Dan ini jadi janggal kalau pelaku tindak pidana korupsi dengan logika yang jauh dari apa yang terjadi kepada masyarakat kecil, ternyata mendapatkan keringanan hanya dari respon masyarakat di dunia maya. Oleh karena itu berangkat dari kecurigaan yang bagi saya terang benderang itu, KY bagaimanapun punya kewajiban konstitusional untuk kembali menegakkan marwah peradilan dalam hal ini untuk memastikan memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan kecuali hanya demi kepentingan penegakan hukum. Kita akan dengarkan mudah-mudahan nanti kabar yang dalam tanda kutip mengejutkan secara positif dari KY, apa yang terjadi sesungguhnya, karena tentu publik menunggu. Apalagi kalau kita lihat persidangan ini tidak ada satupun kemudian hal-hal yang atau orang-orang yang sempat diperiksa, yang kemudian dicurigai atau kemudian hendak diperiksa lebih lanjut, namun tidak disebutkan dalam putusan ini lebih lanjut. Ada banyak sekali kemudian tokoh-tokoh yang hilang dalam putusan Juliari Batubara ini. Tentu ini juga jadi perhatian dan kita akan tunggu nanti harapan masyarakat ada di Komisi Yudisial. Seperti apa nanti Komisi Yudisial melihat ini? Tentu harapannya ada sesuatu yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Bung Miko Ginting dari Komisi Yudisial dan juga Bung Ferry Amsari dari Pusako Universitas Andalas di Sumatera Barat. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.